Selamat sore. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang web service. Namun sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dan saya sendiri, Made Yudi Widiandana, dengan NIP akhir 069, dan teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Komang Wahyu Kusumawardana dengan NIM akhir 061. Baik, di sini saya Imade Septian Cahya Pradito dengan NIM akhir 073. Dan saya perkenalkan nama saya Made Adi Wahidinata dengan NIM akhir 079. Nah, demi mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke materinya. Ya, di sini ada agenda. Agenda yang pertama yaitu tentang sejarah dari web service. Yang kedua ada pengertian dari web service, fungsi dari web service, yang keempat jenis-jenis dari web service, dan yang kelima yaitu kesimpulan. Nah, untuk materi pertama akan dibacakan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan membahas yang pertama yaitu mengenai sejarah dari web service. Jadi, sebelum kita mengenal lebih dalam mengenai web service, kita harus tahu terlebih dahulu mengenai sejarahnya. Jadi, web server dibuat oleh tim Berners-Lee pada tahun 1989. Dia bekerja pada perusahaan CERN atau European Organization for Nuclear Research. Tujuan awalnya diciptakan web server yaitu untuk mempermudah pertukaran informasi antar peneliti pada saat itu. Tapi seiring berjalannya waktu, tim Berners-Lee ini menghasilkan dua buah program komputer. Yang pertama yaitu sebuah sistem yang diberi nama WWW atau World Wide Web, dan yang kedua yaitu web server pertama yang diberi nama CERN. Selanjutnya, kemudian mengenai pengertian apa itu web service. Web service adalah seperangkat eh, protokol dan standar terbuka yang memungkinkan pertukaran data antar aplikasi atau sistem yang berbeda. Web service dapat digunakan oleh program perangkat lunak yang ditulis dalam berbagai bahasa pemrograman dan berjalan pada berbagai platform untuk bertukar data melalui jaringan komputer seperti internet dengan cara yang mirip dengan komunikasi antar proses pada suatu komputer. Perangkat lunak, aplikasi atau teknologi cloud apapun yang menggunakan protokol web standar atau HTTP dan HTTPS untuk menghubungkan, mengoperasikan, dan bertukar pesan yang akan dianggap sebagai web service. Web service memiliki keuntungan memungkinkan program yang dikembangkan dalam bahasa yang berbeda untuk terhubung satu sama lain dengan bertukar data melalui web service antar klien dan server. Klien memanggil web service dengan mengirimkan permintaan XML yang ditanggapi langsung oleh layanan dengan respon XML. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan membawakan materi mengenai fungsi web service. Nah, web service ini memiliki berbagai fungsi yang berguna dalam pengembangan aplikasi dan integrasi sistem. Beberapa fungsi utama dari web service. Yang pertama ada pertukaran data, di mana web service memungkinkan pertukaran data antara berbagai sistem dan aplikasi yang berbeda. Dengan menggunakan protokol komunikasi yang standar seperti SOAP atau Simple Object Access Protocol atau REST, Representational State Transfer, yang dimana data dapat dikirimkan dan diterima melalui jaringan. Dan yang kedua ada integrasi sistem, di mana web service
memungkinkan integrasi sistem yang berbeda, baik sistem internal dalam suatu organisasi maupun sistem eksternal yang dimiliki oleh pihak ketiga. Dengan menggunakan web service, aplikasi dapat berkomunikasi dengan sistem lain untuk bertukar data atau melakukan operasi bersama. Dan yang ketiga ada akses data terpusat, di mana web service memungkinkan akses terpusat ke sumber daya data dengan menggunakan API atau bahasanya Application Programming Interface yang disediakan oleh web service. Aplikasi dapat mengakses dan memanipulasi data yang terletak di tempat lain melalui jaringan. Dan yang keempat ada pembaruan data real-time, di mana web service dapat digunakan untuk memperbarui data secara real-time. Misalnya, jika terdapat perubahan pada sistem sumber data, web service dapat memberikan pembaruan langsung kepada sistem lain yang membutuhkan data tersebut. Dan yang kelima, ada pengguna lintas platform, di mana web service dapat digunakan di berbagai platform yang berbeda, termasuk perangkat mobile, desktop, dan web. Hal ini memungkinkan pengembangan untuk membangun aplikasi yang dapat diakses dan digunakan oleh berbagai jenis perangkat. Dan yang keenam ada skalabilitas. Dengan menggunakan web service ini, aplikasi dapat dirancang untuk memiliki kemampuan skalabilitas yang baik. Jika terjadi peningkatan permintaan, infrastruktur web service dapat ditingkatkan secara horizontal ataupun vertikal untuk menangani beban yang lebih besar. Dan yang terakhir, yang ketujuh, pemisahan antara antarmuka pengguna dan logika bisnis. Web service ini memungkinkan pemisahan antara antarmuka pengguna atau disebut user interface dan logika bisnis atau yang disebut dengan business logic. Hal ini memungkinkan pengembang untuk membangun antarmuka pengguna yang berbeda tanpa harus mengubah logika bisnis yang ada di belakangnya. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, baik. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai jenis-jenis web service, yang dimana ada SOAP Web Service. SOAP merupakan singkatan dari Simple Object Access Protocol, yang artinya sebuah spesifikasi protokol untuk pertukaran pesan atau informasi terstruktur dalam implementasi web service di dalam jaringan komputer. SOAP menggunakan Extendable Markup Language atau XML sebagai format pesannya. Dan ini bergantung pada protokol layar aplikasi lainnya, terutama pada HTTP dan SMTP sebagai transmisi dan negosiasi pesan. Sebenarnya, peran dari SOAP di dalam teknologi web service sebagai protokol pemaketan untuk pesan-pesan yang digunakan secara bersama oleh aplikasi-aplikasi pengguna, serta menspesifikasi secara jelas, yaitu bagaimana cara untuk mengencode header HTTP dan file XML, sehingga program pada suatu komputer dapat memanggil program pada komputer lain dan mengirimkan informasi. Nah, ada struktur dokumen SOAP pada sebuah dokumennya yang berisi beberapa elemen-elemen seperti envelope elemen yang mengidentifikasi dokumen XML. Dan yang kedua yaitu ada header elemen yang berisi informasi header. Dan yang ketiga ada elemen yang berisi body elemen yang berisi panggilan dan merespon informasi. Dan yang terakhir yaitu ada fall elemen yang berisi pesan kesalahan yang terjadi pada waktu proses. Nah, ada kelebihan dan kekurangan dari SOAP Web Service. Nah, yang pertama saya akan bahas mengenai kelebihan dari SOAP Web Service, yang dimana kelebihan pertama itu ada bahasa, platform, dan transport itu menggunakan agnostik. Dan yang kedua itu ada dirancang untuk menangani lingkungan komputasi terdistribusi. Yang ketiga itu merupakan standar yang berlaku untuk web service. Yang keempat yaitu built-in error handling. Dan yang terakhir yaitu extensibility. Kekurangan dari SOAP web service yaitu
Yang pertama, secara konseptual lebih sulit digunakan dibandingkan dengan web service REST. Yang kedua, yaitu lebih verbose atau membutuhkan lebih banyak pernyataan atau kode program. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu sulit untuk dikembangkan atau membutuhkan tools. Nah, yang kedua itu jenis web service yang kedua itu REST. REST atau representasi state transfer merupakan arsitektur software untuk software sistem terdistribusi semisal web. REST ini telah berkembang sebagai model web service yang dominan saat ini. REST menggunakan serangkaian metode permintaan standar termasuk GET, POST, PUT, DELETE, dan kemampuan HTTP lain yang ada. Pada intinya, REST ini terdiri dari 4 hal seperti yang pertama itu sumber daya yang direferensikan oleh pengenal global seperti URI. Dan yang kedua itu ada representasi sumber daya, yaitu dokumen yang berisi informasi sumber daya yang dibutuhkan. Yang ketiga, komponen yang berkomunikasi satu sama lain antara klien dan server. Dan yang terakhir yaitu interface standar yang mengidentifikasikan sumber daya, memungkinkan manipulasi sumber daya melalui representasi, termasuk pesan-pesan deskriptif mandiri yang menjelaskan cara memproses permintaan dan respon, dan hypermedia yang diidentifikasi secara dinamis. Ada kelebihan dan kekurangan dari REST web service. Yang pertama itu bahasa dan platform agnostis. Kelebihan yang kedua yaitu lebih sederhana atau simple ketimbang dengan web service SOAP. Dan yang ketiga itu mudah dipelajari, tidak bergantung pada tools. Keempat itu ringkas, tidak membutuhkan layar pertukaran pesan atau tambahannya. Dan kelebihan yang terakhir itu secara desain dan filosofi lebih dekat dengan web. Nah, kemudian ada kekurangan dari REST web service, yaitu mengonsumsi model point-to-point, komunikasi tidak dapat digunakan untuk lingkungan komputasi terdistribusi. Yang kedua itu kurangnya dukungan standar untuk keamanan, kebijakan, keandalan pesan, dan lain-lain. Sehingga layanan yang mempunyai persyaratan lebih canggih ketimbang yang lainnya. Kekurangan yang terakhir yaitu berkaitan dengan model transport HTTP. Nah, yang akan membandingkan antara SOAP dan REST ini yaitu pada protokol komunikasinya. SOAP menggunakan HTTP, HTTPS, SMTP, dan FTP. Sedangkan REST itu menggunakan HTTP dan HTTPS. Kemudian ada aturan penulisannya. Pada SOAP, yaitu lebih ketat, dia mengikuti spesifikasi XML, yaitu SOAP versi 1.2. Dan pada REST itu tidak ada spesifikasi khusus dalam aturan penulisannya. Sekian presentasi dari saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan membahas web service WSDL. Nah, WSDL merupakan bahasa standar yang menyediakan mekanisme untuk mendeskripsikan service yang disediakan oleh sistem, yaitu web service. Dan secara spesifiknya, WSDL ini isinya berupa lokasi layanan dan operasi layanan atau metode, dan bagaimana cara mengakses layanan tersebut. Nah, di WSDL ini ada struktur dokumen. Dokumen ini diperlukan agar aplikasi klien dapat memahami apa yang sebenarnya dilakukan oleh layanan web. Yang diantaranya itu, yang pertama, definisi. Yang kedua, target namespace. Ketiga, data type. Keempat, message. Keempat, porty type. Ke-6, binding. 7, service. Selanjutnya ada elemen WSDL.
Nah, elemen ini mendeskripsikan service yang disediakan oleh sistem, yaitu web service sendiri, untuk menggunakan bahasa yang standar. Nah, di antaranya itu yang pertama ada tipe, yaitu tipe data yang digunakan sebagai argumen dan return type. Yang kedua, message digunakan untuk mempresentasikan definisi data yang ditransmisikan. Ketiga, port type merupakan sekumpulan operasi yang didukung oleh satu atau lebih endpoint. Kelima, binding, itu digunakan untuk mendefinisikan protokol dan format pertukaran data untuk operasi yang didefinisikan oleh port type. Keenam, port digunakan untuk menspesifikasikan endpoint yang digunakan untuk binding. 7, service merupakan koleksi endpoint yang berkaitan yang disediakan oleh web service. Yang terakhir, operation digunakan untuk mendefinisikan kemampuan yang didukung oleh service tertentu. Selanjutnya ada web service WDDX. Nah, WDDX itu singkatan dari Web Distributed Data Exchange, yang merupakan sebuah teknologi pendukung web service yang dimana memungkinkan pertukaran data antar aplikasi web berbasis web. Dan itu WDDX ini juga berguna untuk melakukan transfer data antar format. Nah, ada beberapa fungsi utama dari WDDX. Yang pertama, pertukaran data. WDDX memungkinkan aplikasi web untuk mengirim data kompleks antara berbagai platform dan bahasa pemrograman. Kedua, serialisasi dan deserialisasi. WDDX memiliki kemampuan untuk mengubah data kompleks menjadi representasi serial yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Ketiga, kompatibilitas lintas platform. WDDX dirancang untuk mendukung komunikasi antara aplikasi yang ditulis dalam berbagai bahasa pemrograman dan dijalankan di berbagai platform. Keempat, integritas data. WDDX mencakup mekanisme untuk memastikan integritas data selama proses pertukaran. Yang kelima itu atau yang terakhir, kemudahan penggunaan. WDDX menyediakan API yang mudah digunakan dalam berbagai bahasa pemrograman. Nah, selanjutnya ada kesimpulan. Nah, kesimpulannya, web server dibuat oleh tim Berners-Lee pada tahun 1989. Beliau bekerja pada perusahaan CERN, European Organization for Nuclear Research, yang memiliki tujuan awal menciptakan web server untuk mempermudah pertukaran informasi para peneliti pada saat itu. Namun, seiringnya berjalan, web service dapat digunakan oleh program perangkat lunak yang ditulis dalam berbagai bahasa pemrograman dan berjalan pada berbagai platform, yang mana untuk bertukar data melalui jaringan komputer seperti internet menggunakan cara mirip komunikasi antar proses pada satu komputer. Nah, baik, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Paramu Santi. Om Santi 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 Om. Selamat sore.